Itu kan setahu saya di Kabupaten Boyolali dan juga Jawa Tengah, untuk pesertanya adalah anak-anak sekolah ya Pak, kalau tidak salah. Suara anak-anak muda ini kan ibaratnya kertas itu masih putih Mbak. Di sosial media, di Instagram itu sampai ada yang nanya kok Bawaslu Boyolali nggak buka open recruitment ya? Atau kalau pesan untuk generasi muda baiknya yang tidak muda. Oke. Masih muda ya? Ya, pesan untuk yang muda-muda. Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami Inside Bawaslu Boyolali. Inside Bawaslu Boyolali. Sebagai orang baru nih Pak, sebagai keluarga baru yang baru saja masuk di Bawaslu Kabupaten Boyolali ini tuh, saya baru tahu loh Pak, bahwa kalau Bawaslu, badan pengawas, tugasnya tuh bukan cuma mengawasi di masa non tahapan, tetapi ada kegiatan atau program-program berkaitan dengan partisipasi masyarakat, yaitu pendidikan pengawas partisipatif atau P2P. Betul Pak? Betul. Jadi salah satu kegiatan di non tahapan yang kita lakukan adalah peningkatan pengawas pemilu partisipatif atau yang lebih populer dengan P2P. Tetapi sesungguhnya apa yang kemudian dikerjakan di Bawaslu di non tahapan ini banyak sekali Mbak. Misal soal penataan kearsipan, kemudian soal pengelolaan DPID, kemudian produksi konten-konten edukasi pada masyarakat itu juga kita lakukan. Betul ya Pak? Ya, betul. Di samping yang Pak Mahmudi tadi sampaikan bahwa selain P2P, kita juga ada program Bawaslu Membelajarkan. Jadi kita Bawaslu ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi, ke pondok pesantren gitu-gitu. Oke, sebelum kita mulai perbincangan yang lebih panjang lagi Pak, boleh dong kita sapa-sapa dulu sahabat Bawaslu yang ada di rumah nih. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Martina Novalia dalam podcast Inside Bawaslu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat menarik, yaitu pendidikan pengawas partisipatif dengan tema berfungsi dan bergerak, generasi muda sebagai garda pengawas demokrasi. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang hebat, yaitu yang pertama ada Bapak Muhammad Mahmudi. Beliau adalah koordinator divisi pencegahan Parmas dan juga Humas. Boleh saya hai dulu Pak ke sahabat Bawaslu yang ada di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, berjumpa kembali dengan podcast Insight ya Pak ya? Ya betul, Insight Bawaslu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan edukasi dan pengetahuan kepada kita semua. Oke, baik. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Mas Alan Amundi SE. Beliau adalah Kasubag dari divisi Kasubag Pengawasan dan juga Humas. Boleh saya hai dulu Mas Alan ke teman-teman yang ada di rumah? Oke. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Alan dan juga Pak Mahmudi yang sudah menyempatkan hadir hari ini untuk berbincang-bincang dan juga memberikan wawasan kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Oke Pak, terkait dengan obrolan kita sebelumnya nih, terkait dengan pendidikan pengawas partisipatif, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut Pak, yang pada tahun ini tuh kalau nggak salah tuh temanya berfungsi dan bergerak ya Pak, betul ya? Ya betul ya, jadi kegiatan P2P ya Mbak ya, atau pendidikan pengawas partisipatif ini adalah program unggulannya Bawaslu ya Mas ya, di non tahapan begitu, karena memang tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh KPU maupun penyelenggaraan berkaitan dengan tahapan pemilu maupun pemilihan, sehingga kita memang concern kepada kegiatan P2P. Dan P2P ini adalah ceritanya panjang Pak Nova, sampai dengan ada kegiatan P2P. Jadi Bawaslu itu kan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban. Dan salah satu tugas yang kemudian diamanahkan pada Bawaslu adalah sesuai dengan yang
terdapat dalam Undang-Undang 7 ya, pasal 94 itu berkaitan dengan peningkatan pengawas partisipatif. Sehingga oleh Bawaslu ada kegiatan pendidikan pengawas partisipatif yang dulunya pernah kita kenal namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Pernah dengar Mbak Nova? Oh, pernah Pak, Ya, kebetulan. SKPP ya, SKPP itu yang dulu. Nah, untuk tahun 2025 kemarin dan masih kemudian dipakai untuk 2026, tema besarnya adalah berfungsi dan bergerak untuk pemilu tahun 2029 yang bermartabat gitu. Nah, jadi prinsipnya kegiatan ini tentu kita tidak hanya bersifat normatif ya, kita menyelenggarakan pendidikan pengawas partisipatif, terus tidak bisa memberikan dampak pada demokrasi kita, enggak seperti itu. Harapannya tentu berfungsi nantinya adik-adik kita ini yang nanti kita akan berikan pendidikan soal pengawas partisipatif ini akan bisa berfungsi di tahun 2029 dan bergerak tentu saja ya, tidak hanya tinggal diam ketika kemudian sudah ada tahapan pemilu maupun pemilihan, adik-adik yang sekarang ini mengikuti kegiatan P2P ini mampu menjadi pengawas partisipatif. Kira-kira seperti itu Mbak harapannya Pak, atau tema besarnya itu. Kalau selain latar belakang kita harus ini dulu ya, apa sih pengawasan partisipatif itu apa sih? Kalau di Perbawaslu 2 tahun 2023 benar apa yang disampaikan oleh Pak Mahmudi tadi bahwa tugas Bawaslu itu untuk di masa pos elektoral atau non tahapan ini kita Bawaslu berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat gitu. Sesuai Perbawaslu 2 tahun 2023 bahwa salah satu bentuk pengawasan partisipatif itu ya program pendidikan partisipatif ini. Selain itu ada forum warga, ada desa pengawasan, ada bersama dengan perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah gitu. Jadi program pendidikan pengawas partisipatif ini adalah salah satu bentuk dari pengawasan partisipatif itu. Oke. Kemudian berkaitan dengan tema penyelenggaraan P2P tahun ini kan fokus ke generasi muda ya Pak. Ya. Itu kan setahu saya di Kabupaten Boyolali dan juga Jawa Tengah, untuk pesertanya adalah anak-anak sekolah ya Pak, kalau tidak salah. Kalau boleh tahu tuh sebenarnya tuh kenapa sih Pak sasarannya kok mereka gitu? Oh gitu ya. Jadi sesuai dengan SE Pak Jubnis itu ya, berkaitan dengan P2P itu bahwa memang peserta untuk Jawa Tengah khususnya ya, itu memang kita menitik beratkan kepada anggota pramuka, khususnya anggota Saka Adiasta. Kenapa? Karena memang di tahun-tahun sebelumnya itu kan kita sudah melakukan kerjasama pelatihan atau pendidikan ya Pak ya kepada mahasiswa. Di tahun 2025 kita mahasiswa ya Pak ya, yang kita rekrut. Nah, untuk tahun 2026 kebetulan di Jawa Tengah ini kan sudah berdiri atau sudah melakukan kerjasama ya Pak, maupun kerjasama dengan Kuarda maupun Warcap ya kan di tingkat kabupaten. Sehingga salah satunya adalah kita memiliki apa disebut dengan Saka Adiasta atau Satuan Karya Saka Adiasta Pramuka yang memang lebih fokus belajar soal pemilu dan demokrasi. Nah, yang kemudian ini untuk Jawa Tengah ya, mengapa kita ngambil ini karena memang rata-rata Mbak anggota Saka kita itu kan di kelas 10 kalau salah ya, kelas 10 dari kelas 1 ya, kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10-11 ya, SMA atau SMK. Nah, rata-rata mereka ini kan masih berusia 15-16 tahun gitu. Walaupun hari ini mereka belum mempunyai hak pilih, ya, nanti mendekati 2029 atau saat pemilu mereka sudah menjadi pemilih pemula. Sehingga memang yang kita bidik adalah mereka, sekaligus ini bagian dari menindaklanjuti apa yang sudah kita kerjasamakan dengan Kuarda, dengan Kuarcap, apalagi kita sudah terbentuk Saka Mbak. Nah, ini penting agar kemudian kita juga lebih membekali mereka soal-soal kepemiluan, soal-soal demokrasi. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan suara anak-anak muda ini kan ibaratnya kertas itu masih putih Mbak, masih putih yang
yang kita bisa ngisi apapun, menuliskan apapun, dan ini kesempatan kita, apalagi ini masa non tahapan yang istilahnya kita itu adalah masa menanam, Mbak. Sehingga nanti 2 tahun 3 tahun kita akan memanen pengawas partisipatif yang saat ini sedang kita latih, itu anak-anak muda, generasi muda. Kira-kira seperti ini Pak Alan bisa menerangkan. Selain itu kenapa kok pilihannya itu siswa-siswi SMA atau SMK di Kabupaten Boyolali ya? Secara usia kan seperti apa ya Pak? Kita disampaikan bahwa usia mereka itu masih 15-16 dan masih pikiran mereka masih netral gitu ya. Jadi tugas kita untuk melakukan pendidikan kepada mereka terkait kepemiluan. Jadi kita itu enggak cuman mendidik mereka untuk hanya sebagai pemilih saja, tapi sebagai pengawas juga gitu. Oke, kan terkait dengan tersebut kan di Boyolali kan untuk anggota pramuka tadi Pak ya, yang disebutin itu kan banyak sekali nih Pak, ada ratusan bahkan ribuan. Apakah semuanya diikutkan sebagai peserta P2P atau ada proses rekrutmen tertentu sehingga mereka tuh kualifikasinya tuh bisa gitu menjadi peserta P2P? Proses rekrutnya tuh gimana sih Mas Alan? Oh ya, kalau untuk proses rekrutmen bahwa setiap provinsi itu kan beda-beda ya. Kalau khusus di Jawa Tengah, kemarin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menekankan bahwa kita mengoptimalkan anggota Saka Adiasta di masing-masing Kwarcap ya, di bawah Kwarcap di masing-masing gugus depan pramuka di masing-masing sekolah untuk diikutkan program P2P. Kalau 2025 dulu memang murni rekrutmen terbuka. Kalau yang sekarang itu kebijakannya bahwa kita mengoptimalkan anggota Saka Adiasta yang ada. Seperti itu. Makanya kemarin itu di sosial media, di Instagram itu sampai ada yang nanya kok Bawaslu Boyolali nggak buka open recruitment ya? Recruitment atau kemarin itu juga ada yang nanya di WA nomor rumah. Kita jawab bahwa sesuai kebijakan bahwa kita mengoptimalkan anggota Saka Adiasta untuk ikut program P2P. Jadi soal rekrutmen ya Mbak, soal menambahkan pahala, itu kan pintunya ada 2 Mbak, rekrutmen terbuka, open recruitment atau kemudian jalur undangan. Nah, untuk Bawaslu Boyolali ataupun Bawaslu di Jawa Tengah itu rata-rata menggunakan jalur undangan atau memaksimalkan anggota Saka yang sudah bekerja sama dengan kita Mbak. Jadi tidak kita membuka open recruitment. Kalau memang kita buka ya tentu kuota kita sangat terbatas Mas. Setiap kabupaten kota itu kan hanya mempunyai kuota 40 peserta yang untuk kita latih Mbak. Sehingga ya memang akhirnya kita kita menggunakan jalur undangan dari anggota Saka yang sudah bergabung ini. Kalau kemudian kita buka anggota pramuka ya tentu tidak mungkin karena keterbatasan kuota jumlah peserta. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti sahabat Babas yang ada di rumah, karena keterbatasan kuota, bagi kalian-kalian nih yang mungkin lagi nonton di rumah yang ternyata masuk menjadi peserta P2P, beruntunglah kalian bisa dapat wawasan baru tentang pengawasan pemilu dan lain hal sebagainya. Oke Pak, kemudian bisa nggak sih Pak tolong dijelaskan terkait dengan rangkaian dan juga timeline dari kegiatan P2P pada kali ini? Oke, ya. Nanti biar dijelaskan ya secara teknis oleh Pak Alan ya, Pak Dekannya, Dekannya kegiatan pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu Boyolali. Jadi setelah kita melakukan rangkaian rekrutmen ya, walaupun dengan cara undangan ya kan, kita sudah mendapatkan peserta. Nanti peserta akan melaksanakan kegiatan belajar mandiri atau istilahnya nanti dengan daring ya Mas ya, daring karena memang Bawaslu RI sudah menyiapkan LMS, Learning Management System, yang itu di sana sudah berisi soal modul, kemudian ada video yang itu nanti kita akan bagikan link Mbak pada peserta untuk kemudian belajar mandiri ya Mas ya, belajar mandiri, dan waktunya sudah kita mulai dan nanti akan berakhir sampai dengan tanggal 22 ya kalau tidak salah belajar mandirinya Mbak. Setelah itu nanti dari kegiatan belajar mandiri ya yang dilakukan oleh teman-teman peserta ini dengan
tidak terikat waktu, mereka bisa kapanpun karena kita sudah bagian link kan Mbak. Di sana ada modul, ada video yang setidaknya ada 6 ya Mas, 6 ya, 6 isinya ada 6 ya, kan tidak salah itu 6 apa namanya yang harus kita berikan kepada mereka gitu. Mereka nanti bikin catatan Mbak, catatan kritis yang nanti dari catatan kritis itu nanti akan kita evaluasi sekaligus nanti sebelum menjalankan kegiatan pendalaman materi ya kan, kita rencanakan tanggal 25 November ya Pak. Juni. Oh ya, 25 Juni bulan ini ya kan, kita akan laksanakan kegiatan pendalaman materi secara luring. Jadi nanti tatap muka Mbak, itu nanti kita akan lakukan pretest pada peserta itu. Jadi sejauh mana para peserta ini sudah memiliki pengetahuan ya soal ini, soal kepemiluan. Jadi nanti kita bisa evaluasi, oh ini yang nanti harus dipertajam, oh ini harus yang nanti kemudian harus disampaikan kembali waktu tatap muka. Jadi tahapannya seperti itu Mbak, dan di tanggal 25 nanti kita akan luring tatap muka pendalaman materi sekaligus nanti setelah itu nanti akan ada apa namanya tindak lanjut, dan tindak lanjut salah satunya adalah kawan-kawan yang sudah mengikuti kegiatan P2P ini nanti akan kita buatkan komunitas, entah apapun namanya nanti, misalnya pramuka bergerak, pramuka mengawasi atau apapun yang nanti kita sepakati bersama. Jadi nanti ada tindak lanjutnya setelah pasca pelatihan itu. Kira-kira seperti itu Mbak. Ya. Mungkin Pak Alan bisa menambahkan? Ya, untuk timelinenya, timeline kegiatan program P2P ini yang pertama tentunya itu kan rekrutmen yang sudah kita jelaskan tadi. Terus kemudian yang kedua itu pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu terdiri dari pembelajaran mandiri melalui audiovisual, kemudian melalui e-book, terus kemudian kita melakukan peserta melakukan pemberian catatan kritis. Nah, 3 kegiatan ini kita laksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 23 Juni. Dari tanggal 8 sampai 23 Juni kita sudah menghitung betul, kita sudah mencocokkan jadwal dengan adik-adik sekolah ini. Kebanyakan karena kita tentunya tidak mau mengganggu proses kegiatan belajar mengajarnya adik-adik di sekolah, sehingga tanggal 8 sampai 23 Juni ini kita laksanakan di libur kenaikan kelas ya namanya, libur kenaikan kelas itu. Ya. Terus kemudian tahap selanjutnya yaitu tanggal 25 Juni yaitu tatap muka, pembelajaran pendalaman materi melalui tatap muka yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali, dan narasumber fasilitator juga sudah kita siapkan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu post test, pretest, kemudian nanti pemberian sertifikat nih Pak. Ya, betul. Pemberian sertifikat. Nah, untuk tanggalnya itu masih menunggu arahan selanjutnya dari provinsi. Oke. Timeline-nya. Mendengar dari penjelasan Pak Alan dan juga Pak Mahmudi ini kan terkait dengan P2P ini kan sangat menarik ya Pak. Bahwa P2P ini kan salah satu bentuk kita melibatkan masyarakat untuk mengawasi pemilu seperti itu Pak. Kalau dibandingkan sama program-program Bawaslu yang lain, sebenarnya keunggulan dari P2P ini tuh apa sih Pak? Metode pembelajaran itu apa yang diunggulkan gitu dibandingkan program-program yang lainnya? Ya, jadi P2P ini kan langsung melibatkan masyarakat ya, dan ini sudah dicatatkan menjadi program nasional Mbak di Bappenas. Jadi program pendidikan pengawas partisipatif ini sudah dicatatkan di Bappenas, dan ini menjadi salah satu program unggulan Bawaslu ya dalam rangka untuk kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan kalau kemudian dibandingkan dengan yang lain tentu berbeda Mbak. Kalau P2P ini kan pasti akan berefek, ada anggaran ya, anggaran yang muncul kalau kerjasama, misalnya kita datang melakukan sosialisasi ke sekolah atau ke pondok pesantren atau ke perguruan tinggi, ya, ini kan relatif tidak mengeluarkan biaya. Kalau pendidikan partisipatif ini kan setidaknya kita juga misalnya menghadirkan narasumber, menghadirkan peserta untuk kumpul ya kan, itu kan juga perlu biaya. Jadi dan saya pikir lebih
kegiatan P2P ini lebih terfokus ya, karena pasti di sana akan ada timeline ya Mas, timeline atau schedule yang harus kemudian ditaati oleh peserta didik. Berbeda dengan kegiatan yang lain, misalnya kita sosialisasi kapanpun kan kita bisa jalan. Dan ini sudah menjadi program unggulan Bawaslu. Saya kira metode metode pembelajaran melalui daring atau learning management system yang sudah dipunyai Bawaslu ini memang paling efektif ya, karena di masa-masa non-tahapan gitu. Saya kira learning management system itu sangat membantu kita untuk melaksanakan program P2P. Oke. Kemudian kalau dari sisi output dan juga dampak tuh sebenarnya tuh dari program P2P ini tuh apa sih Pak yang diharapkan kepada peserta dan juga mungkin masyarakat luas gitu Pak? Oh ya, pasti ini kan di awal saya sampaikan ya, kita di non tahapan atau pos elektoral itu kita ibaratnya sedang menanam. Inilah masa kita sedang menanam dan mendidik ya, dan merekrut sebanyak mungkin calon-calon pengawas partisipatif. Dan mereka ini kan kita harapkan tidak hanya terlibat di saat-saat tahapan Mbak. Saat ini juga ya kan, mereka sudah tergabung menjadi bagian mitra dari Bawaslu, bisa kemudian juga melakukan edukasi pada masyarakat. Tidak harus menunggu nanti wis tahapan saya ikut ngawasi, enggak. Hari ini juga mereka bisa kemudian ikut membantu kita. Misalnya kita ini kan punya kegiatan pengawasan PDPB Mbak, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya kan. Dan ini setiap 3 bulan sekali pasti KPU Kabupaten Kota itu melakukan pleno ya, pleno berkaitan dengan PDPB itu setiap triwulan. Dan kita butuh juga keterlibatan masyarakat berkaitan dengan ini cek DPT-nya sudah masuk apa belum, kemudian mungkin bisa ikut membantu mengawasi, ini si A sudah meninggal dunia, harus kemudian dikeluarkan dari DPT atau di TMS-kan ya kan, dan seterusnya. Jadi keterlibatan mereka, harapan kita ya kan, setelah kita didik ini tidak kemudian menunggu tahapan ya. Saat itu juga sebenarnya kita sudah bisa mengoptimalisasikan mereka untuk kemudian ikut membantu kerja-kerja pengawasan berkaitan dengan ini, misalnya soal pengawasan PDPB, misalnya soal edukasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Gitu ya Pak Alanya. Saya kira saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Budi tadi, bahwa pada prinsipnya kita itu sedang menanam, merawat, memupuk ya Pak. Betul ya. Contohnya kita kan sudah bikin program pengawasan pendidikan pengawas partisipatif itu kan di tahun-tahun sebelumnya ya kan. Di tahun lalu itu kita punya Pak Muti, Periset Demokrasi komunitas Periset Demokrasi Bangsa, bahkan Periset Demokrasi Bangsa ini udah kepengurusannya udah sampai nasional ya Pak. Betul ya. Terus kemarin juga ada namanya SIGAP, Solidaritas Pengawas Partisipatif di Boyolali. Di tahapan pemutaran data pemilih berkelanjutan mereka sangat membantu kita dengan keterbatasan kita yang dengan waktu dan tenaga SDM Kabupaten Boyolali. Mereka ikut membantu terkait PDPP. Oke, berarti memang untuk lulusan lah istilahnya dari P2P ini memang diarahkan untuk kerja nyata membantu proses pengawasan pemilu, seperti itu ya masalahnya. Oke, mungkin sebagai akhiran atau penutup podcast kita kali ini, boleh dong Mas Alan dan juga Pak Mahmudi ngasih pesan-pesan nih dari Bawaslu Kabupaten Boyolali nih kepada generasi muda yang ingin berkontribusi menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Oh, kalau pesan untuk generasi muda baiknya yang tidak muda. Oke. Masih muda ya. Ya, pesan untuk yang muda-muda ya. Jadi pemilu demokrasi itu berintegritas ya Pak ya. Itu tentu banyak faktor ya, tidak hanya soal penyelenggaranya, juga tidak cukup dengan regulasi, tetapi juga partisipasi masyarakat. Dan partisipasi masyarakat yang kita tunggu-tunggu adalah ini generasi muda atau pemilih pemula kita, untuk kemudian kita maksimalkan. Karena sekali lagi anak-anak muda ini kan mempunyai potensi yang luar biasa, sekaligus menjadi agen perubahan. Dari anak-anak muda ini saya yakin bisa kemudian menularkan soal demokrasi yang
bersih, berintegritas dan bermartabat. Jadi ayo bergabung dengan Bawaslu Boyolali menjadi pengawas partisipatif, terutama anak-anak muda di Boyolali. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mahmudi Sama-sama, atas Mbak Nova. pesan dan kesan yang disampaikan kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah dan juga generasi muda yang nonton podcast kita kali ini. Demikianlah podcast kita berakhir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Pak Mahmudi, Mas Alan, untuk berbagi pengetahuan dan juga wawasan. Semoga apa yang disampaikan pada podcast kali ini bisa menjadi hal-hal baru kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Saya Marta Novalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raih partisipasi untuk jaga demokrasi. Bersama-sama kami Bawaslu Boyolali.